Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Indah Permatasari dari Universitas Jambi sebagai peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek golongan 3 angkatan 25 kelompok 4 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan analisis isu kontemporer. Segala sesuatu itu pasti berubah. Perubahan adalah suatu hal yang pasti. Ditinjau dari pandangan Bronfenbrenner, itu terdapat 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan kita sebagai seorang PNS dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang pertama ada individu, kemudian ada lingkungan, keluarga atau family, kemudian terdapat komunitas atau culture, kemudian lingkungan nasional atau society, dan global secara mendunia. Ini merupakan tingkatan perubahan lingkungan strategis yang akan mempengaruhi kesiapan ketika kita melakukan pekerjaan masing-masing. Dalam menjalankan perannya, seorang ASN dapat menghadapi isu kontemporer, di antaranya adalah kasus korupsi. Kemudian kasus korupsi tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada juga terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan obat terlarang atau misalkan penyalahgunaan narkotika. Kemudian masuk yang ketiga adalah tindakan kekerasan yang mengancam atau biasa disebut dengan terorisme. Terdapat 4 tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia, yaitu ada yang pertama left wing teroris atau teroris sayap kiri, kemudian ada right wing teroris atau teroris sayap kanan, kemudian ada etnonasionalis, dan juga ada yang namanya religious or scared terrorist. Kemudian isu kontemporer selanjutnya adalah money laundering atau kasus pencucian uang, di mana kasus pencucian uang ini adalah sebuah tindakan seperti penyelewengan dana ataupun tindakan pencucian uang. Kemudian isu kontemporer yang selanjutnya adalah proxy war, yaitu perang tidak nyata atau tidak secara konvensional. Dan yang terakhir adalah mass communication atau penyebaran ujaran kebencian. Nah, ini biasanya berkaitan dengan hoax yang beredar di media sosial ataupun di media massa. Adapun teknik analisis isunya terdapat isu kritikal, kemudian terdapat teknik tapisan, kemudian juga terdapat teknik analisis. Nah, kalau misalkan kita melihat dari isu kritikal, itu terdapat beberapa poin, yaitu isu saat ini atau current issue, di mana isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas, serta memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Sedangkan untuk isu berkembang atau emerging issue, ini merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan juga nanti publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Kemudian selanjutnya adalah isu potensial, di mana kalau isu potensial ini kelompok isu itu belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, misalkan sosial, ilmiah,
analisis intelijen, dan sebagainya yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu tersebut di masa depan. Kemudian teknik yang kedua ada yang namanya teknik tapisan. Nah, teknik tapisan ini kita menggunakan dua kriteria. Yang pertama adalah APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Kemudian setelah itu kita menggunakan kriteria USG, urgency, seriousness, dan growth. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik analisis dengan menggunakan mind mapping, fishbone diagram, dan juga analisis SWOT. Nah, ini adalah beberapa teknik analisis isu yang kita gunakan ketika kita akan menganalisis sebuah isu kontemporer. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi analisis isu kontemporer. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.